Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan untuk part 3 dari video-video pembahasan sebelumnya. Oke, langsung saja kita mulai untuk pertanyaan pertama dari Nila Ulfiatur. Dalam konteks pengukuran tekanan dalam fluida, bagaimana kita dapat memastikan akurasi pengukuran tekanan hidrostatis dalam lingkungan yang berbeda, seperti pada kedalaman yang ekstrim dalam laut atau di ketinggian yang tinggi di pegunungan? Jawabannya, untuk memastikan akurasi pengukuran tekanan hidrostatis dalam lingkungan yang berbeda, memerlukan pemahaman yang baik tentang prinsip-prinsip dasar pengukuran tekanan hidrostatis dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Kemudian berikut adalah langkah-langkah yang dapat diambil untuk memastikan akurasi pengukuran tekanan. Yaitu yang pertama, mengkalibrasi yang tepat. Sebelum digunakan, alat pengukuran harus dikalibrasi dengan benar menggunakan standar yang sesuai. Kemudian yang kedua, memperhitungkan perubahan tekanan atmosfer. Pada kedalaman yang ekstrim di laut atau ketinggian yang tinggi di pegunungan, tekanan atmosferik akan berbeda dari tekanan atmosfer pada permukaan bumi. Hal ini harus dipertimbangkan untuk pengukuran tekanan hidrostatis. Kemudian yang ketiga adalah menggunakan sensor yang sesuai. Kita harus memilih sensor tekanan yang sesuai dengan lingkungan pengukuran. Misalkan di kedalaman yang ekstrim, sensor tekanan yang dirancang khusus untuk digunakan di bawah air mungkin diperlukan untuk mengatasi tekanan hidrostatis yang tinggi. Kemudian yang keempat adalah mengukur perubahan suhu. Perubahan suhu dapat mempengaruhi densitas fluida dan kinerja sensor tekanan. Pastikan untuk memperhitungkan perubahan suhu dalam lingkungan pengukuran dan kompensasi jika diperlukan. Yang kelima, mengurangi kesalahan sistematik. Yang keenam, menggunakan teknik pengukuran yang tepat. Yang ketujuh adalah verifikasi dan validasi. Dengan memperhatikan faktor-faktor tersebut dan mengambil langkah-langkah yang sesuai, maka akurasi pengukuran tekanan hidrostatis dalam lingkungan yang berbeda seperti pada kedalaman yang ekstrim dan laut, kedalaman yang ekstrim dan laut atau di ketinggian yang di pegunungan yang tinggi akan sangat akurat. Kemudian pertanyaan yang kedua adalah dalam hubungannya dengan aliran laminar, bagaimana distribusi tekanan dalam fluida di sekitar benda padat yang bergerak seperti sayap pesawat, terbang, atau baling-baling turbin angin mempengaruhi efisiensi dan stabilitas aerodinamis perangkat tersebut? Jawabannya adalah di antara hal-hal tersebut terdapat beberapa dampak utama akibat dari distribusi tekanan dalam aliran laminar. Yang pertama adalah gaya angkat. Distribusi tekanan yang tepat di sekitar sayap pesawat atau baling-baling turbin angin dapat menciptakan gaya angkat yang diperlukan untuk menghasilkan lift. Peningkatan tekanan di bawah sayap atau baling-baling dan penurunan tekanan di atasnya menyebabkan gaya angkat yang memungkinkan perangkat tersebut untuk terbang atau menghasilkan energi. Yang kedua, gaya hambat. Distribusi tekanan yang tidak merata di sekitar benda padat dapat menyebabkan gaya hambat yang signifikan. Yang ketiga adalah stabilitas aerodinamis. Distribusi tekanan yang stabil dan konsisten di sepanjang permukaan benda padat penting untuk stabilitas aerodinamis. Variasi tekanan yang besar atau tidak merata dapat menyebabkan perubahan yang tidak diinginkan dalam karakteristik aerodinamis perangkat. Kemudian yang keempat, efek Coanda. Distribusi tekanan yang tepat dapat memanfaatkan efek Coanda, di mana aliran fluida melekat pada permukaan benda padat. Kemudian yang kelima adalah efek Bernoulli, di mana distribusi tekanan dalam aliran laminar juga dipengaruhi oleh prinsip Bernoulli, di mana kecepatan aliran meningkat saat tekanan menurun. Dengan memahami hal tersebut, maka akan membantu meningkatkan efisiensi dan stabilitas aerodinamis perangkat tersebut, baik untuk pesawat terbang ataupun turbin angin. Pertanyaan ketiga dari Nila, bagaimana tekanan hidrostatis dan hukum Pascal diterapkan dalam penelitian dan pengembangan sistem penyimpanan energi alternatif seperti baterai cairan atau penyimpanan air di bawah tanah, dan apa tantangan utama yang dihadapi dalam menerapkan prinsip-prinsip ini dalam skala besar? Berikut adalah beberapa cara yang mana dapat diterapkan prinsip-prinsip tersebut. Yang pertama adalah pada baterai cairan, sebagaimana yang ada di soal mengenai baterai cairan. Dalam baterai cairan, tekanan hidrostatis dapat digunakan untuk menyimpan energi potensial, misalkan dalam baterai hidrolik. Tekanan hidrolik diciptakan oleh fluida yang dipompa ke dalam ruangan tertutup. Ketika fluida diperlukan untuk menghasilkan energi, tekanan hidrolik ini dapat dilepaskan untuk menggerakkan mesin atau perangkat lainnya. Contoh yang kedua adalah penyimpanan air bawah tanah. Penyimpanan air bawah tanah menggunakan tekanan hidrostatis untuk menyimpan energi potensial dalam bentuk energi hidrostatik.
Air disimpan di reservoir bawah tanah di bawah tekanan tertentu. Ketika energi diperlukan, air dapat ditarik ke permukaan dan digunakan untuk menggerakkan turbin hidrolik untuk menghasilkan listrik. Kemudian tantangan-tantangan utama yang dihadapi ketika kita menerapkan prinsip tersebut adalah yang pertama biaya, yang kedua ketergantungan pada topografi, yang ketiga kekurangan infrastruktur, yang keempat adalah keberlanjutan lingkungan. Meskipun tantangan tersebut ada, pengembangan sistem penyimpanan energi alternatif yang menggunakan prinsip-prinsip tekanan hidrostatis dan hukum Pascal terus dilakukan karena potensi mereka dalam menyediakan sumber energi yang bersih dan dapat berbarui. Dengan terus majunya teknologi dan inovasi dalam bidang ini, diharapkan bahwa kendala-kendala ini dapat diatasi untuk meningkatkan adopsi dan efektivitas sistem penyimpanan energi alternatif. Sehingga dari sini pertanyaan dari Nila terjawab. Selanjutnya adalah pertanyaan dari Dwi Putri. Yang pertama, bagaimana perilaku Frida berubah ketika melewati berbagai jenis hambatan seperti dinding berpori atau bendungan, dan bagaimana perubahan ini mempengaruhi distribusi tekanan dan sistem. Perubahan ini dapat mempengaruhi distribusi tekanan dalam sistem dengan berbagai cara, seperti contoh pada berikut. Untuk dinding berpori, saat fluida mengalir melalui dinding berpori, beberapa hal yang dapat terjadi termasuk filtrasi, difusi, dan dispersi. Filtrasi terjadi ketika fluida menembus pori-pori dinding dan mengalami penurunan tekanan karena hambatan internal dari material pori. Difusi terjadi ketika molekul fluida bergerak dari area dengan konsentrasi tinggi ke area yang dengan konsentrasi rendah melalui pori-pori yang juga dapat mempengaruhi distribusi tekanan. Dispersi terjadi ketika fluida melewati dinding berpori dengan kecepatan yang berbeda-beda, menyebabkan variasi tekanan di sepanjang permukaan dinding. Contoh yang kedua untuk bendungan. Ketika fluida mengalir melalui bendungan, perubahan tekanan yang signifikan dapat terjadi. Tekanan meningkat secara signifikan di bagian hulu bendungan karena peningkatan ketinggian fluida. Di bagian hilir bendungan, tekanan dapat berkurang karena fluida mengalir keluar dari bendungan dengan kecepatan yang lebih tinggi. Distribusi tekanan yang tidak merata ini dapat memiliki dampak signifikan pada struktur bendungan dan perangkat lain di sekitarnya. Dengan adanya perubahan tersebut, tentu akan mempengaruhi distribusi tekanan dalam sistem dengan cara berikut. Yang pertama, variasi tekanan lokal. Yang kedua, adanya tekanan dispersi. Yang ketiga, distribusi tekanan yang tidak merata. Dengan memahami perilaku fluida saat melewati hambatan seperti dinding berpori atau bendungan, serta bagaimana perubahan ini mempengaruhi distribusi tekanan dalam sistem, kita dapat merancang dan mengolah sistem dengan lebih efektif untuk meminimalkan dampak negatif dan memaksimalkan kinerja. Pertanyaan kedua, bagaimana prinsip-prinsip tekanan hidrostatis berlaku dalam sistem yang terdiri dari beberapa fase fluida seperti campuran air dan minyak dalam sebuah tangki? Prinsip tekanan hidrostatis yang tetap berlaku yang terdiri dari beberapa fase fluida seperti campuran air dan minyak dalam sebuah tangki. Namun hal ini mempengaruhi distribusi tekanan hidrostatis oleh sifat-sifat relatif dari masing-masing fase fluida. Berikut ini adalah poin-poin yang perlu diperhatikan, yaitu pertama prinsip dasar, bahwa pada dasarnya tekanan hidrostatis menyatakan bahwa tekanan dalam fluida statis berbanding lurus dengan kedalaman dan kerapatan fluida. Ini berarti tekanan hidrostatis di dalam campuran air dan minyak dalam tangki akan meningkat secara linear dengan kedalaman fluida dari permukaan. Yang kedua adalah densitas relatif, yang keempat adalah interface antara fase, di mana maksudnya adalah antara muka antara air dan minyak, tekanan hidrostatis akan berubah tajam karena adanya perubahan dalam densitas fluida. Ini menciptakan perbedaan tekanan di sepanjang antar muka yang dikenal sebagai gradien tekanan. Yang keempat adanya keseimbangan antara fase, yang kelima adalah efek gradien tekanan. Dalam sistem campuran fluida seperti air dan minyak dalam sebuah tangki, prinsip-prinsip tekanan hidrostatis tetap penting untuk dipahami dalam merancang, mengelola, dan menganalisis kinerja sistem. Memahami bagaimana distribusi tekanan berubah antara fase-fase fluida berbeda dapat membantu dalam memprediksi perilaku sistem dan memastikan keamanan serta efisiensi operasional. Pertanyaan ketiga, apa saja faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan untuk merancang instrumen pengukuran tekanan yang akurat dan andal untuk aplikasi semacam ini, dan bagaimana keakuratan dan ketepatan dipengaruhi oleh parameter seperti kepadatan fluida, suhu, dan kecepatan aliran. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi keakuratan dan ketepatan instrumennya adalah yang pertama, range pengukuran. Untuk instrumen pengukuran tekanan harus memiliki rentang pengukuran yang sesuai. Kemudian yang kedua, tahan kimia. Instrumen atau peralatan yang digunakan harus tahan terhadap sifat kimia
dari dua fase fluida yang berbeda. Misalkan, jika minyak yang digunakan adalah asam, instrumen tersebut harus tahan terhadap korosi. Yang ketiga adalah kompatibilitas material. Yang keempat, respon cepat. Yang kelima, stabilitas dan ketahanan. Yang keenam, koreksi untuk variasi parameter. Yang ketujuh, kalibrasi yang tepat. Kemudian parameter seperti kapasitas fluida, suhu, dan kecepatan aliran dapat mempengaruhi keakuratan dan ketepatan instrumen pengukuran tekanan sebagai berikut, yaitu yang pertama, kepadatan fluida. Kepadatan fluida akan mempengaruhi tekanan hidrostatis yang dihasilkan oleh fluida. Instrumen pengukuran tekanan harus mampu menangani variasi dan kepadatan fluida untuk memberikan pengukuran tekanan yang tepat. Kemudian yang kedua, suhu. Yang ketiga adalah kecepatan aliran. Dengan mempertimbangkan faktor-faktor ini dan mengambil langkah-langkah yang sesuai dengan merancang dan mengoperasikan instrumen pengukuran tekanan, kita dapat memastikan bahwa akurasi dan ketepatan pengukuran tekanan dalam sistem campuran fluida yang kompleks seperti air dan minyak dalam tangki. Dari sini pertanyaan dari Bu Putri terjawab. Selanjutnya adalah pertanyaan dari Siti Mabruro. Pertama, dalam konteks pengembangan teknologi peringatan dini, bagaimana pemahaman tentang tekanan hidrostatis dapat digunakan untuk merancang sensor tekanan udara yang sensitif untuk mendeteksi perubahan atmosfer yang menandakan kemungkinan adanya angin puting beliung? Jawabannya adalah hal ini dapat dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama adalah pengukuran tekanan udara. Dengan menggunakan sensor tekanan udara dapat digunakan untuk secara kontinu mengukur tekanan udara di sekitar area yang dipantau. Yang kedua adalah analisis perubahan mendadak. Dengan menggunakan data tekanan udara yang terus-menerus dipantau, sistem peringatan dini dapat mengidentifikasi perubahan mendadak dalam tekanan udara yang menunjukkan kemungkinan adanya angin puting beliung. Kemudian yang ketiga adalah pemodelan prediktif. Yang keempat, integrasi dengan sistem pemantauan cuaca. Yang kelima, pengembangan sistem peringatan dini yang terintegrasi. Dengan memanfaatkan pemahaman tentang tekanan hidrostatis dan merancang sensor tekanan udara yang sensitif, kita dapat mengembangkan sistem peringatan dini yang efektif untuk mendeteksi perubahan atmosfer yang mengindikasikan kemungkinan adanya angin puting beliung. Pertanyaan yang kedua adalah, bagaimana aliran laminar dapat dimanfaatkan dalam pengembangan teknologi pendinginan komputer untuk mencegah overheating? Hal ini Aliran laminar dapat dimanfaatkan dalam pengembangan teknologi pendinginan komputer untuk mencegah overheating dengan beberapa cara. Yang pertama, desain saluran udara. Dengan mengatur arah dan kecepatan aliran udara secara tepat, dapat dihindari terjadinya turbulensi, sehingga eh, dapat digunakan untuk mencegah overheating dan tidak mengganggu efisiensi pendinginan. Yang kedua adalah penggunaan heatsink. Heatsink adalah komponen yang dirancang untuk menyerap dan menyalurkan panas dari komponen-komponen panas dalam komputer. Dengan adanya udara aliran laminar, dimanfaatkan untuk membawa panas dari permukaan heatsink secara efisien, sehingga meningkatkan kemampuan pendinginan. Kemudian penggunaan kipas. Desain kipas yang optimal dapat menghasilkan aliran udara yang stabil dan teratur di sekitar komponen yang membutuhkan pendinginan, sehingga meningkatkan efisiensi pendinginan. Yang keempat, pemisahan udara panas dan udara dingin. Yang kelima, penggunaan fluida refrigerant. Dengan memanfaatkan aliran laminar dalam desain sistem pendinginan komputer, kita dapat meningkatkan efisiensi pendinginan dan mencegah terjadinya overheating. Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah pertanyaan ketiga, dapatkah hukum Pascal dikomunikasikan dengan Bernoulli? Kalau bisa, dapatkah kamu menjelaskan bagaimana tersebut terjadi untuk menjelaskan aliran fluida dalam berbagai situasi? Ya, hukum Pascal dan Bernoulli dapat dikomunikasikan untuk menjelaskan aliran fluida dalam berbagai situasi. Beberapa contoh bagaimana kedua prinsip ini dapat digunakan bersama-sama adalah yang pertama, aliran dalam pipa, di mana hukum Pascal dapat digunakan untuk menjelaskan bagaimana tekanan fluida berubah dalam kedalaman atau dengan kedalaman atau jarak dari permukaan fluida. Di sisi lain, prinsip Bernoulli menjelaskan hubungan antara kecepatan fluida, tekanan, dan energi potensial dan kinetik. Kemudian yang kedua adalah aliran di sekitar benda padat, kurang lebih dasarnya adalah seperti pada yang nomor 1. Kemudian yang ketiga, aliran di dalam nozzle. Dengan menggabungkan hukum Pascal dan Bernoulli, kita dapat memiliki pemahaman yang lebih holistik tentang aliran fluida dan bagaimana tekanan dalam kecepatan aliran berinteraksi dalam berbagai situasi. Pertanyaan dari Siti Mabruro terjawab. Selanjutnya pertanyaan dari Qurratul Aini.
Bagaimana fenomena aliran laminar mempengaruhi perancangan sistem pipa dalam aplikasi industri dan apa implikasinya terhadap efisiensi energi dan keberlangsungan operasional? Aliran laminar mempengaruhi perancangan sistem pipa dalam aplikasi industri dengan beberapa cara dan memiliki implikasi yang signifikan terhadap efisiensi energi dan keberlangsungan operasional. Berikut beberapa hal yang perlu dipertimbangkan. Yang pertama adalah resistensi yang lebih rendah. Yang kedua adalah kehilangan energi yang lebih sedikit. Yang ketiga adalah risiko korosi yang lebih rendah. Yang keempat adalah desain yang lebih sederhana. Yang kelima, pemisahan fase yang lebih baik. Dengan mempertimbangkan fenomena aliran laminar dalam perancangan sistem pipa dalam aplikasi industri, kita dapat mengoptimalkan efisiensi energi, mengurangi biaya operasional, meningkatkan keberlangsungan operasional, dan meningkatkan kualitas produk akhir. Kemudian pertanyaan selanjutnya, dalam konteks pengukuran tekanan dalam fluida, bagaimana prinsip-prinsip mekanika fluida digunakan untuk mengkompensasi efek viskositas fluida dan menghasilkan hasil yang akurat dan dapat diandalkan? Beberapa strategi yang umum digunakan adalah seperti berikut. Yang pertama, penggunaan sensor yang tepat. Sensor yang dipilih harus sesuai dengan keadaan yang dilakukan. Kemudian, yang kedua adalah kalibrasi yang teliti. Yang ketiga adalah pengukuran temperatur. Yang keempat, penggunaan model matematika. Yang kelima, pengukuran kecepatan aliran. Dengan menggabungkan strategi-strategi ini, pengukuran tekanan dalam fluida dapat dikompensasi untuk efek viskositas fluida dan menghasilkan hasil yang akurat dan dapat diandalkan. Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana prinsip-prinsip hukum Pascal diterapkan dalam desain sistem hidrolik modern, terutama dalam hal peningkatan efisiensi dan keandalan sistem tersebut di bawah berbagai kondisi operasional dan lingkungan? Jawabannya adalah berikut adalah beberapa cara di mana prinsip-prinsip Pascal diterapkan dalam desain sistem hidrolik modern. Yang pertama adalah adanya perpindahan tekanan. Terus Pascal menyatakan bahwa tekanan yang diterapkan pada fluida dalam sistem tertutup akan merambat dengan cara yang seragam ke seluruh bagian fluida dan di dinding bawah. Yang kedua, peningkatan efisiensi. Dalam memanfaatkan perpindahan tekanan yang seragam menurut hukum Pascal, sistem hidrolik modern dirancang untuk mengoptimalkan efisiensi penggunaan energi. Yang ketiga, pengendalian yang presisi. Yang keempat, keandalan opsional. Dan yang kelima adalah fleksibilitas dalam desain. Dengan memanfaatkan prinsip-prinsip Pascal dalam desain hidrolik modern, efisiensi dan keandalan operasional sistem tersebut dapat ditingkatkan, memberikan kontribusi yang signifikan terhadap produktivitas, kinerja, dan keselamatan dalam berbagai industri dan aplikasi. Kemudian ini sudah selesai. Lanjut ke pertanyaan Devi Ratna. Bagaimana perubahan kecepatan aliran dalam aliran laminar mempengaruhi distribusi tekanan dalam fluida dan apa yang terjadi yang menjadi penyebab utama penurunan tekanan seiring dengan peningkatan kecepatan fluida? Yang mempengaruhi penyebab utama penurunan tekanan seiring dengan peningkatan kecepatan aliran dalam aliran laminar adalah yang pertama gaya gesek, yang kedua adalah viskositas, yang ketiga gaya inersial, yang keempat adalah energi kinetik. Dalam aliran laminar, distribusi tekanan dalam fluida juga dipengaruhi oleh profil kecepatan aliran. Distribusi tekanan biasanya menjadi lebih merata dalam aliran laminar dengan tekanan yang paling tinggi di bagian tengah aliran dan penurunan tekanan secara bertahap pada dinding pipa. Kemudian kita lanjutkan ke pertanyaan di pertanyaan nomor 2. Bagaimana cara kerja sebuah manometer dalam mengukur tekanan dalam fluida dan mengapa alat ini efektif untuk mengukur tekanan relatif dalam sistem tertutup ataupun terbuka? Cara kerja manometer bergantung pada prinsip dasar bahwa tekanan dalam fluida akan menyebabkan perbedaan tinggi fluida dalam tabung manometer. Berikut adalah cara kerja secara umum. Yang pertama, manometer dilengkapi dengan tabung U. Manometer biasanya terdiri dari tabung U yang diisi oleh fluida, seperti air atau minyak. Minyak U ini memiliki bentuk seperti huruf U dengan dua bagian vertikal dan satu bagian horizontal di antaranya.
Yang kedua adalah koneksi ke sistem. Yang ketiga adalah bajak skala. Dan yang keempat adalah tekanan relatif. Manometer efektif untuk pengukuran tekanan relatif pada tertutup atau terbuka dengan berbagai alasan. Yang pertama adalah sederhana dan murah. Yang kedua, akurasi yang dapat diterima. Bahwa dengan merancang manometer yang baik dan pengukuran dengan skala yang tepat, manometer dapat memberikan hasil pengukuran tekanan yang cukup akurat untuk kebanyakan aplikasi. Selanjutnya adalah beragamnya model. Manometer terdiri dari model jenis seperti manometer cair atau manometer diferensial, dan manometer uap yang dapat dipilih sesuai dengan kebutuhan pengukuran tekanan yang lebih spesifik. Alasan yang keempat adalah fleksibel. Dengan menggunakan manometer pengguna dapat dengan mudah mengukur tekanan relatif dalam sistem tertutup dan terbuka, yang merupakan informasi penting dalam berbagai aplikasi industri, laboratorium, dan rekayasa. Pertanyaan yang terakhir dari Devratna, bagaimana penerapan hukum Pascal dalam konteks tekanan hidrostatis membantu kita memahami distribusi tekanan dan fluida yang diam di bawah tekanan? Berikut adalah cara bagaimana hukum Pascal membantu kita memahami distribusi tekanan. Yang pertama adalah adanya hubungan antara tekanan dan kedalaman. Yang kedua adalah pengaruh gravitasi. Yang ketiga adalah distribusi tekanan. Serta yang keempat adalah penerapan dalam desain produk. Dengan demikian, penerapan hukum Pascal membantu kita memahami distribusi tekanan dalam fluida yang diam di bawah tekanan gravitasi dengan memberikan kerangka kerja yang kuat untuk memprediksi bagaimana tekanan berubah dengan kedalaman fluida. Oke, sehingga pertanyaan di ternyata terjawab. Lanjut. Bagaimana perubahan dalam kecepatan aliran dalam aliran laminar dapat mempengaruhi distribusi tekanan sepanjang suatu pipa atau saluran? Beberapa hal yang harus dipertimbangkan dalam apabila kecepatan aliran mempengaruhi distribusi tekanan. Yang pertama adalah efek gradien kecepatan. Yang kedua adalah efek gesekan dinding. Yang keempat, profil parabolik. Yang ketiga adalah profil parabolik, dan yang keempat adalah persamaan tekanan Bernoulli. Dengan demikian, perubahan dalam kecepatan dalam aliran laminar akan mempengaruhi distribusi tekanan di sepanjang suatu pipa atau saluran dengan menciptakan gradien kecepatan, efek gesekan dinding, dan profil tekanan yang mengikuti profil kecepatan aliran. Selanjutnya, bagaimana perbedaan ketinggian permukaan cairan dalam tangki mempengaruhi tekanan hidrostatis di dalam tangki, dan bagaimana informasi ini dapat diterapkan dalam desain struktur tahan tekanan seperti bendungan dan tangki penyimpanan. Perbedaan ketinggian permukaan dalam tangki mempengaruhi tekanan hidrolik dalam tangki melalui hukum Pascal. Hukum Pascal menyatakan bahwa tekanan dalam fluida bertambah secara proporsional dengan keadaan dalam fluida yang tidak bergantung pada bentuk atau orientasi wadah tempat fluida tersebut berada. Ketinggian fluida dalam tangki menciptakan kolom fluida di atas dasar tangki. Semakin tinggi permukaan fluida, semakin besar kolom. Dan semakin besar pula tekanan hidrostatis di dalam tangki. Oleh karena itu, tekanan hidrostatis di dasar tangki bergantung pada kedalaman fluida dan densitas fluida tersebut. Kemudian dalam desain struktur tahan tekanan seperti bendungan dan tangki penyimpanan, informasi ini sangat penting untuk dipertimbangkan. Beberapa penerapan dari prinsip ini adalah yang pertama, desain dinding dan struktur. Yang kedua, pengaturan sistem pembuangan. Yang ketiga adalah evaluasi risiko dan keamanan. Dengan memperhitungkan perbedaan ketinggian permukaan cairan dalam tangki dan dampaknya terhadap tekanan hidrostatis dalam tangki, kita dapat merancang struktur tahan tekanan yang aman, efisien, dan dapat diandalkan. Ini menjadi kunci penting dalam menjaga keberlangsungan operasional dan keamanan infrastruktur yang melibatkan penampungan cairan seperti bendungan atau tangki penyimpanan. Lanjut, pertanyaan dari Faisal Rizkyadi yang ketiga, bagaimana pemahaman yang mendalam tentang hukum Pascal digunakan dalam merancang struktur bangunan yang tahan terhadap air di bawah tanah, seperti terowongan atau
bendungan, dan bagaimana resiko kegagalan struktural dapat diminimalkan. Pemahaman yang mendalam tentang hukum Pascal sangat penting dalam merancang struktur bangunan yang tahan terhadap tekanan air di bawah tanah. Kemudian, untuk mengurangi resiko kegagalan struktural yang terjadi dapat dilakukan dengan yang pertama, memiliki pemahaman terhadap tekanan statis terlebih dahulu. Yang kedua adalah menggunakan material dan air. Yang ketiga, perencanaan drainase. Yang keempat, rekayasa struktur. Dan yang kelima adalah pemantauan dan perawatan yang rutin. Dengan menggunakan pemahaman tentang hukum Pascal yang mendalam, dapat merancang struktur bangunan yang lebih tahan terhadap tekanan air di bawah tanah. Selanjutnya adalah pertanyaan dari Gabriela Chandra. Jelaskan perbedaan dan persamaan antara tekanan hidrostatik dan tekanan pada hukum Pascal. Perbedaannya adalah yang pertama, terkait dengan definisi. Tekanan hidrostatik sendiri merujuk pada tekanan yang dihasilkan oleh kolom fluida yang diam dan bergerak secara vertikal di bawah pengaruh gravitasi. Sedangkan tekanan pada hukum Pascal merujuk pada tekanan yang diterapkan secara stagnan di semua arah dalam fluida tertutup, karena perubahan tekanan di suatu titik akan merambat ke seluruh bagian fluida. Kemudian yang kedua, sumber. Untuk tekanan hidrolik dihasilkan oleh berat fluida yang ada di atas titik yang ingin diukur tekanannya. Kemudian untuk tekanan hukum Pascal diterapkan secara eksternal pada fluida melalui perubahan tekanan di suatu titik yang akan merambat ke seluruh fluida. Yang ketiga adalah secara penerapan. Hidrostatik dilakukan atau diterapkan untuk kasus seperti tangki air atau dalam kolam renang. Kemudian untuk tekanan hukum Pascal diimplementasikan dalam distribusi tekanan dalam fluid yang dipelajari. Kemudian secara persamaan mereka menggunakan prinsip dasar yang sama, di mana keduanya didasarkan pada prinsip dasar kuantum yang mengatakan bahwa tekanan dalam fluid akan merambat secara keseluruhan ke arah budaya. Kemudian yang kedua adalah kesamaannya adalah penerapan pada prinsip Bernoulli. Keduanya diterapkan pada pemahaman distribusi tekanan dalam fluida yang dapat menjelaskan bagaimana tekanan berubah seiring dengan kedalaman dalam fluida. Yang ketiga adalah pengukuran tekanan. Baik tekanan hidrostatik maupun tekanan dalam Pascal diukur dengan menggunakan alat pengukur tekanan seperti manometer atau sensor tekanan. Selanjutnya, pertanyaannya adalah apakah ada aplikasi baru atau potensial dalam teknologi terkini yang mungkin mengubah paradigma kita tentang tekanan dan aliran laminar, dan bagaimana hal itu dapat mengubah cara kita memahami dan mengolah sistem fluida secara kompleks? Ya, ada beberapa aplikasi baru dan potensial dalam teknologi terkini yang dapat mengubah paradigma kita tentang tekanan dan aliran laminar. Berikut beberapa contohnya. Yang pertama adalah nanoteknologi. Pengembangan dalam bidang nanoteknologi memungkinkan pembuatan material dengan struktur nanoskala yang memiliki sifat unik, termasuk dalam konteks aliran fluida. Kedua adalah teknologi mikrofluida. Teknologi mikrofluida ini mengkaji perilaku fluida dalam skala mikro yang seringkali menghasilkan aliran laminar. Kemudian pengembangan dalam teknologi ini memungkinkan manipulasi aliran fluida dengan presisi tinggi dalam perangkat mikro seperti mikrofluida lab on a chip. Hal ini dapat mengubah cara kita memahami dan merancang sistem fluida mikro yang kompleks. Kemudian yang ketiga adalah pemodelan simulasi komputasi. Yang keempat adalah IoT dan sensor pintar. Yang kelima adalah energi terbarukan dan juga transportasi. Selanjutnya adalah bagaimana pengembangan sensor tekanan terbaru seperti sensor nanoskala atau sensor berbasis optik dapat meningkatkan kemampuan kita dalam mengukur tekanan dalam aliran fluida dengan lebih akurat dan responsif. Berikut adalah beberapa cara di mana pengembangan ini dapat memberikan manfaat. Yang pertama adalah resolusi yang tinggi. Sensor nanoskala dapat mendeteksi perubahan tekanan dalam skala nanometer
yang jauh lebih kecil dari sensor konvensional. Yang kedua adalah memiliki kepekaan yang tinggi. Yang keempat, ukurannya yang sangat kecil sehingga memudahkan untuk sistem-sistem yang kompleks atau di lingkungan yang terbatas. Kemudian yang keempat adalah sensor yang berbasis optik. Mereka dapat memberikan pengukuran tekanan yang akurat tanpa memerlukan kontak langsung dengan fluida. Yang kelima adalah stabilitas dan konsistensi. Yang keenam adalah aplikasi khusus. Oke, sehingga pertanyaan dari Gabriela Chandra sudah terjawab. Pada part terakhir ini kita akan membahas tentang untuk pertanyaan dari Eliana. Yang pertama adalah bagaimana konsep tekanan hidrostatik dapat diilustrasikan dengan membandingkan tekanan dalam dasar kolam renang dengan tekanan di permukaan air kolam renang. Konsep tekanan hidrostatik dapat diilustrasikan dengan membandingkan tekanan di dasar kolam renang adalah dengan menggunakan ilustrasi hukum Pascal yang menjelaskan bagaimana tekanan hidrostatik bervariasi dalam kedalaman dengan kedalaman dalam kolam renang. Yang pertama adalah tekanan di permukaan air kolam renang. Di permukaan air kolam renang, tekanan yang diberikan oleh air di atasnya disertai oleh atmosfer. Kemudian tekanan atmosfer di permukaan air kolam renang tersebut adalah tekanan yang sama dengan tekanan atmosfer di sekitar kita. Yang ketiga adalah tekanan atmosfer di permukaan air kolam renang tidak bergantung pada kedalaman air. Kemudian yang kedua adalah tekanan dasar kolam renang. Di dasar kolam renang, tekanan yang diberikan oleh air di atasnya disebabkan oleh berat kolam air di atas titik tersebut. Hukum Pascal menyatakan bahwa tekanan dalam fluida bertambah seiring dengan kedalaman fluida, sehingga di dasar kolam renang tekanan hidrostatik akan meningkat secara linear dengan kedalaman air. Semakin dalam titik dalam kolam renang, semakin besar tekanan hidrostatik yang diterimanya. Lanjut untuk pertanyaan yang kedua, jelaskan perbedaan antara aliran laminar dan aliran turbulen dan berikan contoh aplikasi di dunia nyata di mana kita dapat menemui keduanya. Untuk pembahasan aliran laminar dan turbulen sudah dibahas berulang kali di part sebelumnya, sehingga kita akan langsung bahas pada contoh aplikasinya dalam dunia nyata. Untuk aliran laminar, seperti contohnya adalah aliran darah dalam pembuluh darah kecil di dalam tubuh manusia. Yang kedua adalah aliran minyak dalam selang pipa kecil pada pabrik kimia. Yang ketiga adalah aliran udara dalam ruangan kecil atau saluran udara yang lebar dan lurus pada kecepatan rendah. Contoh untuk aliran turbulen yaitu yang pertama, aliran air di sungai yang berkelok-kelok atau melalui rintangan seperti batuan. Yang kedua adalah aliran udara di sekitar pesawat terbang dengan kecepatan tinggi. Yang ketiga adalah aliran udara di sekitar bangunan tinggi dan struktur yang menciptakan turbulensi angin. Secara garis besar, aliran laminar itu dia bergerak lurus tanpa adanya hambatan sehingga tidak merubah arah geraknya atau arah alirnya. Untuk aliran turbulen, dia sendiri menerima adanya hambatan sehingga arah alirnya itu dapat berubah-ubah atau saling berlawanan. Lanjut pertanyaan terakhir dari Eliana. Mengapa persamaan kontinuitas penting dalam menganalisis aliran fluida? Bagaimana persamaan ini berkaitan dengan hukum kekekalan massa dalam sistem tertutup? Jawabannya adalah persamaan kontinuitas adalah salah satu konsep fundamental dalam mekanika fluida yang penting untuk menganalisis aliran fluida. Persamaan ini menyatakan bahwa laju aliran massa fluida harus konstan dalam satu aliran yang kontinu, yang berarti bahwa jumlah massa yang masuk ke dalam suatu wilayah harus sama dengan jumlah massa yang keluar pada setiap waktu yang tertentu. Persamaan kontinuitas ini penting dengan alasan seperti berikut. Yang pertama adalah konservasi massa. Yang kedua dapat mengukur aliran. Yang ketiga dapat menganalisis perubahan aliran. Yang keempat, pemahaman terhadap aliran fluida. Dengan demikian, persamaan kontinuitas adalah alat yang penting dalam menganalisis aliran fluida karena membantu kita memahami prinsip-prinsip konservasi massa dalam sistem tertutup dan memberikan dasar yang kuat untuk merancang, mengukur, dan menganalisis fluida dalam berbagai aplikasi. Pertanyaan dari Eliana terjawab. Sekian untuk video part 3 kali ini. Kita akan melanjutkannya di part 4 atau part terakhir. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.